Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Azam. Saya bersekolah di SMA Negeri 4 Medan, tepatnya di kelas 11. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas sejarah dari Bu Tami mengenai materi tentang Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia, mengenai dampak positif dan negatifnya serta kekuasaan dan wilayah-wilayahnya. Nah, seperti apa sih informasi yang akan saya sampaikan? Maka tonton videonya sampai habis. Let's go. Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, pusat kekuasaannya itu diperkirakan berada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan besar yang menguasai jalur perdagangan laut di Asia Tenggara dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Nah, kemudian kenapa sih Kerajaan Sriwijaya ini bisa dikatakan sebagai kerajaan maritim terbesar? Nah, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, letaknya sangat strategis. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini berada di jalur perdagangan internasional, khususnya Selat Malaka. Yang kedua, memiliki armada laut yang kuat untuk mengamankan jalur perdagangan. Nah, yang ketiga, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menarik pedagang asing. Tentu, kalau misalnya punya armada yang kuat, pasti dia juga bisa menguasai pelabuhan dong. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem pajak dan pengawasan kapal yang terorganisir. Kemudian mampu menjalin hubungan baik dengan kerajaan dan negara lain. Nah, apa sih dampak positif dan negatif Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia? Nah, kita mulai dari yang positif dulu nih. Yang pertama, perdagangan internasional berkembang pesat. Yang kedua, Indonesia dikenal sebagai jalur penting perdagangan dunia. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan agama Buddha. Kemudian yang keempat, munculnya kota-kota pelabuhan yang maju. Nah, dampak negatifnya adalah ketergantungan ekonomi pada perdagangan laut. Nah, tentunya perdagangan laut ini kan dia nggak bisa disesuaikan ya, mana tahu kapan dia drop gitu kan, jadinya tidak bisa bergantung pada mata pencarian lain. Kemudian yang kedua, sering terjadi konflik untuk memperebutkan jalur perdagangan. Yang ketiga, wilayah yang terlalu luas sulit dikendalikan sepenuhnya. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan materinya, yaitu kerjasama ekonomi dan politik dengan negara dan kerajaan lain. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini kan dia kerajaan maritim terbesar. Pasti dia punya kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga lain. Misalnya kenegaraan dalam India, mereka bekerja sama dalam bidang agama, pendidikan, dan perdagangan. Kemudian Cina, khususnya dinasti Tang, dalam hubungan diplomatik dan perdagangan, mereka juga bekerja sama. Kemudian kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara seperti Kerajaan Champa dan Khmer yang sama-sama terkait dengan kerajaan maritim. Jadi, kerjasama ini memperkuat posisi Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan kekuatan politik regional. Tentu, karena dia kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Nah, wilayah kekuasaannya itu sangat luas ya. Antara lain Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Makanya dia menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua ada Selat Malaka. Kemudian yang ketiga ada sebagian Jawa bagian barat. Kemudian Kalimantan bagian barat, Semenanjung Malaya, dan beberapa wilayah di Thailand Selatan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan seperti itu, kita dapat menyimpulkan bahwasannya Kerajaan Sriwijaya itu membuktikan bahwa kekuatan maritim dan penguasaan jalur perdagangan mampu menjadikan sebuah kerajaan berpengaruh di tingkat internasional, terutama pada zaman dahulu yang memang perdagangan itu memang sangat berpengaruh pada daerah-daerah kelautan, teman-teman. Demikian untuk video tugas sejarah saya pada hari ini mengenai penjelasan dari materi Kerajaan Sriwijaya. Semoga informasi yang saya sampaikan mengenai Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih. Apabila ada salah cakap saya minta maaf. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.